Halo guys, salam kenal dengan channel Markudil, channel yang ceritakan kisah-kisah misteri, yang mana pada video kali ini akan ceritakan tentang pengalaman horor mahasiswa rantau. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Begini ceritanya. Cerita ini mengambil kisah dari sudut pandang kita sebut saja namanya Joni, mahasiswa perantau yang kuliah di Jogja dan ngekos di wilayah Gejayan. Pada suatu malam Jumat, Johnny lagi asik main game bola sama temennya yang bernama Rico. Waktu lagi main, sayup-sayup kedengaran suara gemelan mirip suara musik kuda lumping. Johnny si perantau ini ngira kalau itu ada yang lagi latihan. Tapi kok ya aneh, kok latihannya jam 2 malam. Rico kemudian ngajak Johnny latihan kuda lumping karena penasaran siapa ya yang latihan jam 2 malam. Lalu keluarlah Johnny dan Rico pakai motor buat nyari sumber suara. Tapi kok suaranya tambah lama tambah jauh. Suaranya mengarah ke Fakultas Teknik di sebuah kampus terkenal di Jogja. Sudah mau sampai sumber suara, di jalanannya Johnny dan Rico melihat banyak sekali kembang bertebaran. Sumber suara sudah mulai dekat. Nah, sampailah mereka di sumber suara. Sudah mulai kelihatan tuh rombongan kuda lumping. Mereka semua pakai kostum yang kuda lumping. Ada banyak orang, ada pria dan wanita. Pas sudah dekat dengan rombongan itu, tiba-tiba mereka semuanya serentak menoleh ke arah Johnny dan Rico yang lagi di atas motor. Astagfirullah, Johnny dan Rico kaget sekaget-kagetnya. Rombongan kuda lumping tadi wajahnya nggak ada yang bener. Yang laki-laki mukanya rata, nggak punya mata dan hidung, dan mulut flat. Yang cewek mukanya hancur, berdarah dan bau busuk. Tentu saja Johnny dan Rico langsung kabur dan kapok nggak bakal nyari-nyari sumber suara gemuruh. Cerita selanjutnya dari Johnny dan Rico waktu mereka lagi nongkrong di kafe daerah Berbasari. Karena udah tengah malam, Johnny dan Rico langsung mau pulang ke kos. Awalnya perjalanan biasa aja, tapi kok rada aneh karena sepi banget jalanannya. Biasanya jalanannya masih rame walaupun udah tengah malam. Tiba-tiba si Rico teriak, "Berhenti woi! Apa itu putih-putih tengah jalan?" Si Johnny langsung rem mendadak, jaraknya sekitar 20 meteran lah dari sosok putih itu. Tapi jelas banget bentuknya sedang berdiri di tengah jalan. Karena panik dan takut, langsung aja Johnny tancap gas mau nabrak itu makhluk putih. Semakin dekat, jarak 2 meter si Poci langsung terbang dan ninggalin bau busuk. Mereka langsung ngebut sampai kos karena masih takut. Malam itu mereka tidur saat. Cerita selanjutnya masih dari Johnny dan Rico. Mereka main ke kontrakan teman yang ada di wilayah Kaliurang KM14. Mereka main ke sana karena penasaran dengar cerita kalau di kontrakan itu banyak makhluk halusnya. Walaupun takut, tapi kalau udah penasaran ya gimana lagi, sekalian uji nyali, si Johnny bilang kayak gitu. Rumah kontrakannya itu model Jawa lawas, bangunannya sudah lumayan tua. Di belakang ada sawah, depan dan sampingnya ada halaman kecil. Temennya Johnny ini yang ngontrak namanya Miko. Mereka dulu awalnya ngontrak berempat, tapi sekarang jadi bertiga karena yang satu cuma bertahan 1 bulan karena nggak kuat digangguin. Johnny dan Rico nekat buat nginap di situ. Awalnya cuma ngobrol-ngobrol di teras. Karena makin lama makin malam, makin dingin, mereka lanjut ngobrol di dalam. Makin malam, satu persatu pun mereka tidur. Cuman Johnny aja yang masih bangun. Karena belum ngantuk, Johnny main game di laptop. Waktu lagi asik-asiknya main, Johnny tiba-tiba merinding dan mendengar suara geredak-geruduk dari dapur. Johnny waktu itu masih berpikiran positif kalau itu cuma tikus. Alah, paling itu cuma tikus, ujar Johnny. Namun tiba-tiba kecium bau kembang melati yang menyengat dan suara gaduh dari dapur makin lama makin berisik.
Karena dari ruang tamu ada lorong yang mengarah ke dapur, Joni ngintip ke arah dapur. Kagetlah si Joni. Astagfirullah. Itulah Joni mungkin teriak. Karena Joni lihat di tempat cuci piring ada dua bocah gundul lagi mainan air. Dua bocah itu punya tanduk di kepalanya. Dua bocah tuyul itu tiba-tiba diam. Mereka sadar lagi diliatin si Joni. Mereka balik melotot ke arah Joni, matanya merah. Jadi mereka saling tatap-tatapan, guys. Joni langsung nge-freeze, nggak bisa gerak. Mau gerakin bola mata aja nggak bisa, guys. Cuman mau ngelirik-ngelirik ini nggak bisa. Terpaku pada sosok tua tuyul itu. Kira-kira setelah 20 detik terdiam, Joni akhirnya bisa gerak dan langsung lari ke tempat si Miko lagi tidur. Ternyata si Miko malah lagi kesurupan. Matanya melotot ke arah Joni sambil bilang dalam bahasa Jawa, "Minggat gue, aku orang ikhlas, gue manggon nang kene." Dalam bahasa Indonesianya artinya, "Pergi kamu, aku tidak ikhlas kamu ada di sini." Nah, si Joni kaget dong. Joni langsung bangunin Riko. Nah, untungnya si Riko nggak kesurupan. Mereka berdua bingung mau ngapain, dibacain doa-doa nggak mempan. Terus akhirnya karena emosi dan takut, akhirnya dipukullah kepala si Miko. Plak! Kepala si Miko dikeplak dan efektif, guys. Si Miko tiba-tiba sadar. Ternyata keplakan itu berhasil. Akhirnya semuanya lanjut begadang sampai pagi. Nah, selanjutnya cerita terakhir dari Joni si pemanggil hantu. Heran gue sama Joni. Kok bisa-bisanya kemana pergi ketemu hantu? Mungkin auranya negatif kali ya. Jadi hantu-hantu pada pengen deket sama si Joni. Nah, judulnya Kunti Jembatan Jombor. Jembatan ini ada di barat terminal Jombor, guys, di Jogja. Malam itu kira-kira udah jam 12 malam, Joni mau putar balik lewat bawah jembatan Jombor itu. Kondisinya gelap karena cuma ada satu lampu. Suara air sungainya kedengaran jelas karena sungainya harusnya lagi deras-derasnya. Samar-samar di bawah jembatan, Joni melihat cewek pakai baju merah panjang dan rambutnya juga panjang terurai. Awalnya Joni nggak kepikiran itu hantu. Joni pikir itu adalah banci yang biasanya memang suka nongkrong di sekitar situ. Pas ngelewatin itu cewek, tiba-tiba cewek itu manggil, "Mas Joni, Mas Joni." Lah, kok dia tahu nama gua, pikir Joni. Apa temenku itu ya? Nah, Joni itu mikir itu temennya, guys. Karena dia tahu nama Joni, kok bisa dia tahu nama Joni gitu kan. Pas balik badan si Joni langsung kaku. Tahu-tahu motornya juga mati. Ternyata muka si cewek itu meleleh, guys. Kulit wajahnya ngelupas, ada sisa daging wajah sama matanya merah penuh darah. Joni mau coba teriak, tapi suaranya nggak keluar. Mungkin kayak gini dia, tok 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 tok, gitu kali ya. Beberapa saat terdiam, si cewek ini malah ketawa ngakak. Lihat, si Joni nggak bisa teriak. Mungkin ketawanya kayak gini, guys. Biasalah kayak ketawa kunti gitu ya. Nggak, untung kemudian nggak lama ada bapak-bapak yang kebetulan lewat dari arah yang berlawanan. Si cewek baju merah langsung hilang, nggak kelihatan. Si bapak turun dari motornya. Bapak itu nepuk pundak si Joni sambil berkata, "Kenapa mas?" Sambil nepuk pundak si Joni. Akhirnya Joni bisa gerakin bibirnya sambil bilang, "Nggak apa-apa pak." Joni nggak mau bilang sebenarnya, mungkin karena malu, takut. Si bapak lalu terdiam sebentar terus bilang, "Besok mas kalau mau lewat sini, ngucap salam dulu ya mas, sama banyakin doa." "Ya udah sana pulang, terus ambil wudhu biar tenang," kata si bapak. Kayaknya si bapak ngerti si Joni kenapa. Joni lalu bilang makasih dan lanjut pulang. Dan
berjanji sama diri sendiri nggak akan pernah lagi lewat bawah jembatan Jomor itu. Oke guys, itulah beberapa cerita tentang Joni, si mahasiswa rantau di Jogja yang sering sekali menarik perhatian hantu-hantu di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua nggak kayak Joni lah ya, terhindar semua dari makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.